Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah jatuh sakit agak lama, sehingga keadaan beliau sangat lemah. Pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal memanggil semua sahabat untuk datang ke masjid. Tidak lama kemudian penuhlah masjid dengan para sahabat. Semuanya merasa rindu setelah agak lama tidak mendapat tausiah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat, menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah SWT itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah?" Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar wahai Rasulullah, engkau telah menyampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah SWT adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampailah pada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah SWT, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu semua para sahabat terdiam, dan dalam hati mereka masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhutang dengan kita? Kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengulangi pertanyaannya itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangunlah seorang lelaki yang bernama Ukasyah, seorang sahabat mantan preman sebelum masuk Islam, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap utang, maka aku meminta engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sampaikanlah wahai Ukasyah." Maka Ukasyah pun mulai bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dahulu. Suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cemeti itu ke belakang kuda. Tetapi cemeti tersebut tidak kena pada belakang kuda, tapi justru terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi wahai Rasulullah." Mendengar itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang, wahai Ukasyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi, Ukasyah berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya wahai Rasulullah."
Ukasyah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu sebagian sahabat berteriak marah kepada Ukasyah. Sungguh engkau tidak berperasaan, Ukasyah. Bukankah baginda sedang sakit? Ukasyah tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah SAW meminta Bilal mengambil cambuk di rumah Fatimah anaknya. Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, untuk apa Rasulullah SAW meminta cambuk ini, wahai Bilal? Bilal menjawab dengan nada sedih, cambuk ini akan digunakan Ukasyah untuk memukul Rasulullah. Terperanjat dan menangislah Fatimah seraya berkata, kenapa Ukasyah hendak memukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit. Kalau mau memukul, pukullah aku anaknya. Bilal menjawab, sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua. Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid, lalu diberikan kepada Ukasyah. Setelah mengambil cambuk itu, Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, Ukasyah, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku adalah orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Akulah sahabatnya dikala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku. Rasulullah SAW bersabda, duduklah wahai Abu Bakar. Ini urusan antara aku dengan Ukasyah. Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, Ukasyah, kalau engkau mau memukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah SAW. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, memukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah SAW. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku. Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, duduklah wahai Umar, ini urusan antara aku dengan Ukasyah. Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah SAW, dan tiba-tiba berdirilah Ali bin Abu Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW. Dia menghalangi Ukasyah sambil berkata, Ukasyah, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Ukasyah. Lalu jawab oleh Rasulullah SAW, duduklah wahai Ali. Ini urusan antara aku dengan Ukasyah. Ukasyah semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba tanpa disangka bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah SAW, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasyah sambil memohon, wahai paman, pukullah kami paman, kakek kami sedang sakit. Pukullah kami wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah SAW. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami, wahai paman. Lalu Rasulullah SAW berkata, wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian, ini urusan kakek dengan paman Ukasyah. Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasyah berkata, bagaimana aku memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah.
Kalau engkau mau aku pukul, sama turunlah ke bawah sini. Rasulullah SAW memang manusia terbaik, kekasih Allah. Itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah SAW didudukkan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas Uqasyah berkata lagi, dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah. Para sahabat sangat geram mendengar perkataan Uqasyah. Tanpa berlama-lama, dalam keadaan lemah, Rasulullah SAW membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah SAW yang sangat indah. Sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah, pertanda Rasulullah SAW sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai Uqasyah, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah SWT akan murka padamu. Uqasyah langsung menghambur menuju Rasulullah SAW. Cambuk di tangannya, ia langsung buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah SAW seerat-eratnya sambil menangis sejadi-jadinya. Uqasyah berkata, ya Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Karena engkau telah mengatakan barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka diharamkan api neraka ke atasnya. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu, karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sungguh aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah. Rasulullah SAW dengan senyum berkata, wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Uqasyah. Semua sahabat menitikkan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah SAW. Demikianlah kisah dari Rasulullah SAW. Semoga dengan mendengarkan bacaan ini, bila ada air mata menitik, itu membuktikan kecintaan kita kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.